Assalamualaikum Bu Widi. Waalaikumsalam Pak Sigit. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini Bu Widi, saya minta izin dan waktunya akan mewawancara dengan tentang persoalan-persoalan yang ada di SD Ibu tentang dilema etika dan rujukan moral bagaimana bisa diterapkan. Kita mulai untuk wawancaranya. Oke, Pak. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik ya Pak. Selama saya menjabat sebagai kepala sekolah itu tidak dipungkiri memang banyak sekali kasus-kasus yang kita temui. Nah, kasus tersebut di dalam mengidentifikasikannya gimana dengan cara mengkomunikasikan terhadap pihak-pihak yang terkait untuk memetakan kasus mana yang masuk dalam kasus rujukan moral ataupun dilema etika. Jika kasus tersebut mengandung nilai kebajikan yang benar, sama-sama benar atau benar lawan benar, itu berarti masuk ke dalam kategori kasus dilema etika. Kemudian jika kasus tersebut ada nilai benar atau salah, berarti kita kan harus memilih gitu. Sudah jelas biasanya kalau kasus tersebut itu ada kaitannya dengan hukum dan itu termasuk kasus rujukan moral seperti itu Pak. Terus untuk selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil keputusan? Selama ini sesuai dengan pengalaman dalam saya menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika, yaitu di mana kasus tersebut terdapat dua nilai kebajikan yang itu benar sama benar ya Pak. Yang pertama itu saya mengambil keputusan yang pertama saya khususkan dulu untuk mengutamakan kepentingan murid, itu berpihak pada murid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua harus saya utamakan pada nilai kebajikan, yaitu langkah kedua seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah keputusan yang saya ambil tersebut tentu saja harus dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu Pak. Terus tadi yang disampaikan hal-hal yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu pada kasus dilema etika? Efektif. Iya. Yang efektif dalam kasus dilema etika yaitu ketika menghadapi kasus di mana di situ mengandung dua nilai benar lawan benar, yang paling efektif yaitu dengan cara berkomunikasi Pak. Ya, dengan berkomunikasi ya dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian juga untuk apa ya? Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan atau mungkin kadang yang punya kasus itu kadang malu buatan bila diketahui orang lain, maka untuk yang pihak bersangkutan itu biasanya saya panggil ke ruangan tertentu, kita ajak berbicara dari hati ke hati agar lebih terbuka seperti itu yang saya lakukan. Terus selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika menurut Anda dengan apa saja? Tantangan dalam menghadapi kasus dilema etika itu ketika di situ ada dua nilai yang saling benar yang di mana dua pihak itu nanti pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Nah itu tantangannya saya untuk memahamkan terutama pada pihak yang tidak sejalan, ya tidak menerima keputusan kita. Itu tantangannya di situ Pak. Bagaimana cara kita untuk memahamkan pihak-pihak tersebut agar sebanding sehingga kedua belah pihak yang menerima keputusan atau yang tidak bisa menerima keputusan itu akhirnya bisa menerima dan bisa menjalankan keputusan dengan ikhlas tanpa berat hati. Terus apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola
atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau tata kelola atau jadwal itu sepertinya tidak, Pak. Guys, kita berarti spontan. Kondisional. Ya, kondisional. Ketika ada persoalan, ya seyogianya secepat mungkin kita ambil langkah, kemudian agar permasalahan atau persoalan itu juga segera bisa terselesaikan. Dan tidak berlarut-larut. Langsung pakai waktu. Iya, langsung nanti kalau dijadwal takutnya malah menumpuk. Terus adakah seseorang yang selama ini membantu atau mempermudah ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk seseorang yang membantu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang biasanya utamanya kasus dilema etika, nah itu adalah guru-guru di sini, utamanya guru senior, Pak. Biasanya kalau ada masalah tertentu itu saya minta pendapat dulu dari guru yang lebih senior, mungkin minta pendapat dulu seperti apa, seperti itu. Nah di sini di sekolah ini ada beberapa guru senior yang biasa kita ajak musyawarah bersama, diskusi bersama untuk menyelesaikan permasalahan. Pengalaman ya. Terus dari hal-hal yang seperti disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dalam dilema etika? Ini pembelajaran yang saya petik dalam pengambilan keputusan, utamanya kasus dilema etika, ya. Itu berarti dalam mengambil keputusan itu yang pertama berarti kita harus mengidentifikasi dulu atau identifikasi kasusnya dulu. Berarti termasuk ke dalam jenis apa dilema etika atau rujukan moral. Kalau rujukan moral kan jelas sih, itu penanganannya lebih mudah. Kemudian yang paling sulit di dilema etika itu berarti yang pertama kita identifikasi dulu. Kemudian selanjutnya dilakukan pengujian benar benar. Kemudian setelah itu kita bisa menentukan paradigma apa yang kita bisa ambil atau bisa kita pilih untuk pengambilan keputusan tersebut, sehingga keputusan tersebut tidak merugikan siswa. Yang sangat penting itu adalah keputusan yang berpihak pada murid. Terima kasih Bu atas waktu Pak Guna dan Ibu dalam wawancara ini. Semoga wawancara ini bisa bermanfaat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.